Oke, kita coba mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pembelajaran online ya. Kali ini pembahasan, kita coba bahas FR-FR yang bertebaran beberapa hari ini ya, terutama tentang TK di sini. Oke, kita akan bahas beberapa nomor soal ya, mungkin yang saya sudah tuliskan di sini. Atau kalian juga bisa nanti mungkin menanyakan ya, atau menambahkan kalau ada soal-soal tambahan. Silakan. Ya, sementara kita coba mulai dulu itu dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Nah, jadi jenis soal yang muncul katanya ada beberapa yang semacam ini. Oke, kita lihat di sini. Katanya dipilih secara acak satu bilangan 3 digit ya dari digit-digit 1, 2, 3, 5, 7, 9 ya. Dengan syarat-syarat katanya ketiga digitnya berbeda. Nah, kemudian bilangan tersebut merupakan kelipatan 5 ya. Ya, jadi di sini kita bisa gunakan kotak-kotakan ya. Nah, gini. Jadi nanti kita buatkan ada kotak semacam ini. Kemudian ada 3 digit katanya ya. Ini tambahkannya. Nah, sekarang kalau di situ syaratnya merupakan kelipatan 5 katanya. Nah, ada syaratnya kelipatan 5. Berarti otomatis ya angka satuannya nih ini harus 5 ya. Ada 5-nya gitu di sebelah sini. Ya, berarti ini harus 5 gitu ya. Nah, artinya ini nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Ini udah pasti 5 ya. Kita plot aja inilah. Nah, ini satu-satunya kemungkinan. Jadi kemudian lihat di situ, kalau misalkan yang lainnya, nah di bagian lainnya, karena kelipatan 5 udah dipenuhi ya. Nah, gitu, ini udah dipenuhi. Kemudian lihat digitnya yang berbeda katanya. Berarti 5 sudah terambil dari ini ya. Nah, gitu. Maka otomatis yang tersedia yang lainnya bisa 1, 2, 3, 7, 9 ya. Ada 5 angka lagi. Jadi dari 6 angka total diambil satu yaitu angka 5, maka nanti di sini tuh akan ada 5 ya. Nah, ada 5 kemungkinan lain. Nah, kemudian apa? Setelah ada 5 diambil satu, jadi tinggal apa? 4 ya. Nah, gitu. Maka nantinya kita bisa langsung kalikan. Kalikan, maka nanti ada berapa kemungkinan. Ya, berarti ini ada 5 kali 4 ya, 20 kemungkinan. 20 bilangan. Nah, kemudian karena ini yang ditanya adalah perhatikan peluang ya, peluang. Nah, kalian ingat kalau peluang suatu kejadian A itu akan sama aja dengan banyaknya kejadian A, ya, kemungkinan kejadian A dibagi dengan banyaknya kemungkinan total ya atau semestanya NS-nya. Nah, kalau si NA ini udah ketahuan ya sama dengan ini yaitu 20. Nah, gimana kalau NS? Jadi ini sudah ketahuan NA ya. Nah, NA-nya. Nah, gimana kalau NS? Ya, NS-nya nanti kamu buatkan kotak lagi nanti. Ini kita tuliskan langsung aja NS-nya. Nah, itu sama dengan kalau untuk milih 3 digit angka ya dari 6 gitu ya. Itu sebenarnya kalian bisa langsung pakai kotak juga bisa ya. Nah, berarti ini milih satu dari 6 berarti ada 6 kemungkinan. Kemudian apa? Dipilih satu dari 6 tinggal 5 ya. Nah, milih satu dari 5 ya 5 kemungkinan. Kalikan dengan digit terakhirnya 4 ya. Nah, alias permutasi 63 itu. Nah, ini 6, 5, 4. Nah, berarti kalian dapatkan apa? 20 kalikan dengan 6 ya. Berarti 120 120. Nah, kalian dapatkan nanti itu si PA-nya di sini. Nah, PA-nya itu akan sama aja dengan apa? Ya, 20 gitu dibagi dengan 120. Alias apa? Alias seperenam ya. Nah, jadi ternyata di sini si P-nya adalah 1/6.
Nah, 1/6 dengan 3/6, 3/5 I-nya. 5. Gedean mana? Ya, jelas di situ kalau 3/5 ya. 3/5 itu 0,6. 0,6. 0,6, kalau 1/6 berapa? Ya, 0,1 sekian. Nah, gitu. Kalian lihat dari digit pertama ini udah kelihatan ya bahwa si P itu lebih kecil ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B. Nah, itu kebayang ya? Nomor yang pertama. Kita lihat berikutnya. Kalau kali ini ada semacam ini soalnya. Pak Damar memiliki 13 bebek hitam dan 17 bebek putih ya. Ia akan mengambil 5 bebek sekaligus gitu. Nah, maka banyaknya cara pengambilan 5 bebek dengan tepat 2 bebek putih ya. Nah, jadi di situ kelihatan ya. Jenisnya ada 2 kali ini. Yang satu hitam, kemudian satu lagi putih ya. Nah, pengambilannya adalah 5 kali ini. Dengan tepat 2 bebek putih ya. Jadi otomatis tiganya lagi apa? Hitam ya. Tiganya lagi hitam. Berarti di sini keambilnya 3 hitam gitu ya. Dengan satu lagi apa? Si putihnya ada 2 ya. 2 putih. Nah, maka nanti banyak cara pengambilannya itu, ya sebut aja N ya. Ini kalian gunakan yang namanya kombinasi ya. Kombinasi. Jadi cara pengambilan gitu ya. Tanpa diurutkan ya, maka menggunakan kombinasi. Nah, jadi bayangkan di sini ada 3 hitam yang terpilih. 3 hitam dipilih dari siapa? Dari total yang hitamnya ada 13 ya. Berarti ini kombinasi 13 3 gitu. Nah, nanti kejadian satu lagi, ini kan bersamaan ya, dengan terpilihnya 2 bebek putih. Makanya harus dikali. Kali. Kalikan dengan, lihat yang putih yang tersedianya berapa? 17 ya, 17. Terambilnya berapa? 2 ya. Putih kombinasi 17 2. Nah, kalian berarti hitungan, ya ini pasti gede angkanya. Kombinasi 13 3. Nah, kalian ingat cara hitung kombinasi ya? Itu kalian bisa gunakan cara hitung mundur ya. Jadi 13 kombinasi 3 berarti hitung mundur dari 13. Nah, ini udah satu hitungannya. Mundur 3 langkah. Jadi 13 kalikan apa? 12 kalikan dengan apa? 11. Kemudian dari situ, nah bagi dengan, karena diambilnya 3, maka nanti bawahnya itu harus mundur dari 3 sampai 1 ya. Nah, jadi dari 3 sampai 1. Jadi kita dapatkan apa? 3 kali 2 kali 1. Jadi untuk yang bawahnya itu mundurnya sampai 1. Kalikan ini semuanya dengan kombinasi 17 2. Kombinasi 17 2. Nah, kalian gunakan cara mundur lagi. Mundur 2 langkah berarti ya, karena kombinasinya 2 nih. Angka kanannya 2. Maka 17 itu satu hitungan. Nah, kalikan dengan 16 ya. Kemudian habis itu, nah bawahnya apa? Ya bawahnya ini lihat angka kanannya 2, berarti 2 mundur sampai 1, 2 kali 1. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bisa sederhanakan. Yang kita bisa sederhanakan apa? Ini 3 kali 2 berarti 6 ya. Nah, coret sama si 12 ini ya, otomatis ini tinggal bisa 2 di situ. Nah, kemudian 2 yang ini saya habisi aja sama 2 yang bawah sini boleh. Nah, berarti nanti kita tinggal dapatkan tuh 13 kalikan dengan 11. Maka ini jadi, kalau kali 11 geser aja ya. 13 jumlahin 143 ya. 143. Nah, terus kalikan dengan ini 17 kali 16 berapa tuh? 2 belakangnya 4 ya. Kemudian 10 tambah 7 ya. 17. 1 ya berarti 2. Nah, gitu. Maka 143 kali 272 hitungnya di sini 143 272. Maka nanti dapatlah lah. Ya, jelas ini yang belakangnya berapa? Belakangnya 6 ya. Nah, ini. Wah, ada 3 yang 6. Jadi kalikan 2 berarti apa? 6, 8, 2. Kemudian ini 1, 2, 28, 30 ya. 3. Nah, gitu. 1, 0. Kemudian ini pengalinya 2, 6. Kemudian 8. Kemudian ini
Nah, nanti dapatlah apa? 6, 9, 8, 8, 3 ya. Oh, berarti kita dapatkan ini jawabannya. 3, 8, 8, 9, 6 ya. Nah, ada situ ya. Oke, jadi ini dia jawabannya. Oke, kebayang? Itu dia. Kita coba lihat lanjutannya. Nah, kali ini tentang kecukupan data, ya. Ada keterangan variabel M dan N di sini. Nah, jika M lebih besar dari satu, N-nya lebih besar dari satu, berapakah nilai? Nah, coba kelihatan ya, ini bentuk eksponennya. Nah, putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup ya. Nah, lihat pernyataan satu M sama dengan N. Kita cek jika M sama dengan N. Satu saja. Jadi kita lihat poin satu. Kalau katanya M-nya ya sama dengan N. Nah, perhatikan yang bentuk di pertanyaan ini ya. Itu kan bisa kita ubah sedikit. Jadi gini. Kalau ada 2 dipangkatkan N ya. Kemudian di akar pangkatkan M. Itu sama aja ternyata dengan apa? N per M ya. Nah, gitu. Jadi yang atas itu pangkat dalamnya yaitu N gitu. Nah, yang bawahnya itu adalah akar pangkatnya yang di luarnya. Nah, dengan cara serupa juga coba lihat akar pangkat N dari 2 pangkat M. Berarti sama aja dengan apa? 2 pangkat ya M per N. Kemudian apa? Dibagi. Nah, dibagi dengan bawahnya. Bawahnya itu adalah 2 pangkat ya. 2 pangkat. 2 pangkat M tambah dengan 2 pangkat N. Nah, gitu. Nah, kali ini di sini seandainya ya si M-nya sama dengan N, apa yang terjadi dengan N per M? Ya otomatis ini bakal coret-coret ya, coret-coret. Berarti kebayang ini jadi apa? Ya 2 pangkat 1 gitu. Ya, 2 pangkat 1. Jadi kalau M sama dengan N, berarti sama aja dengan kita bilang apa? M dibagi M-nya gitu, atau kebalikannya juga boleh. N dibagi M-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, ini akan jadi angka 1 atasnya. Jadi kita lihat 2 pangkat 1 tambah nanti itu 2 pangkat 1 lagi dibagi dengan apa bawahnya itu 2 pangkat M tambah 2 pangkat N. Karena M-nya sama dengan N yang entah berapa ya. Misalkan kita samakan aja M-nya dengan N. Berarti 2 pangkat N gitu kan sama. Tambahkan dengan apa? 2 pangkat N juga ya. 2 pangkat. Nah, berarti kita dapatkan apa nih? Atasnya jadi 4 ya. 4 dibagi dengan bawahnya berapa? Ya, bawahnya adalah 2 kali 2 pangkat N. 2 kali 2 pangkat. Nah, ternyata apa? Hasil akhirnya adalah berupa eh, angka yang belum pasti ya. Karena bahannya ada variabel N-nya, masih ada N. Kamu disederhanakan boleh ya. Ini 2, 4 bagi 2. Coret-coret ini. Nah, jadinya 2 sini. 2 dibagi dengan 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 1 minus N. 2 pangkat 1 minus N itu bisa berapa aja ya. Sedangkan ini nanya berapa nilainya. Ya, berarti harus konsisten, harus pasti. Kalau N-nya 0, maka jadi jawabannya 2. Kalau N-nya 1, maka jawabannya apa? 2 pangkat 0, 1. Ya. Kalau N-nya 10, nah lain lagi tuh. Nah, jadi ini di sini ternyata apa? Tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, berarti otomatis ya, si ini itu apa? Tidak cukup ya. Tidak cukup. Nah, kemudian lihat yang poin 2-nya. Poin 2, katanya ya, apa katanya? M tambah N sama dengan M kali N. Jadi M tambahkan dengan N ya, sama dengan M kali N. Oke, nah jadi sekarang coba lihat, kalau sebentuk yang tadi saya tulisin ya, penyederhanaannya dari sini, jadi akar pangkatnya dibuat pangkat pecahan semacam itu, maka nanti kalian bisa lihatkan jadi kayak gini.
dua pangkat. Nah, gitu. Kita kan butuhnya dua pangkat n per m dan m per n ya. Ternyata ini bisa diperoleh lewat sini. Coba coba coba. Ini kan bentuk tambah, kirinya kanannya bentuk kali. Supaya dapat bentuk n per n. Nah, gitu. N per n dulu. Coba. Pisang kiri kanan kamu bagi dengan n. Nah, gitu. Kamu bagi dengan n. Coba. Bagi dengan m. Maka si m-nya yang kiri ini ya jadinya satu ya. Nah, bagi dengan terus n yang ini bagi dengan n. Jadi satu plus n per n. Nah, ini yang kita mau. Sama dengan kan apa? Sama dengan dia tuas kanannya. Kalau kirinya bagi dengan M, otomatis kanannya harus tanggung jawab ya, bagi dengan M juga. Ya, berarti tinggal berapa? Ya, tinggal N. Ya. Nah, kalau gitu berarti kebayang nggak? Si N per M-nya, N per M dengan N per N. Ya, itu sama aja dengan, ini geser satunya ke N min 1. Ya. Nah, itu ini tanda ini, N per N sama dengan N min 1. Nah, apa yang terjadi dengan kalau saya ngebaginya bukan dengan M, tapi dengan N. Nah, nah, nanti kalian bisa dapatkan. Kalau ini bagi dengan N. N ya. M dibagi N, maka apa? M per N. N dibagi dengan N, maka apa? 1 sama dengan M kali N dibagi N, maka apa? Tinggal M sendirian di ruas kanan. Nah, berarti nantinya kalau saya butuh N per N, gimana N per N? Ya, berarti N per N sama dengan N per N sama dengan N min 1 ya. N min 1. Nah, inilah yang kita bakal pakai nih. Nih, ya. Sama satu lagi. Nah, coba. Sampai sini masih ada yang belum enggak? Nah, aman ya? Nah, coba kita sederhanakan dari yang bentuk ini, yang saya tulisin biru di sini. Coba kita sederhanakan, maka nanti dapat apa? Kalau di situ dua pangkat. Ini kan dua pangkat N per M nih. N per N, berarti N per N. Nah, ini ada N min 1. Gantiin dengan dua pangkat N min 1. Dua pangkat N min 1. Ya. Kemudian apa? Tambah dengan ini dua pangkat N per N. Lihat N per N. N per N ini udah ada nih. N min 1. Jadi dua pangkat N min 1. Nah, terus habis itu dibagi dengan bawahnya. Bawahnya jadi sama aja ya. Kita jangan jauh kalau yang dua pangkat M tambah dengan dua pangkat N. Gitu ya. Nah, ini sama dengan kan apa? Dua pangkat N min 1. Kebayang nggak? Itu dua pangkat N min 1 itu sama aja dengan dua pangkat N ya. Nah, itu dibagi dua. Benar. Ya kan dua pangkat min 1 itu per dua artinya. Per 2. Terus kebayang yang ininya dua pangkat N min 1 derajat. Dua pangkat N gitu ya. Dibagi dengan dua juga. Nah, perhatikan yang bagian bawah. Udah mulai nemu hikmahnya belum? Lihat yang bawah. Dua pangkat N gitu. Tambah dengan dua pangkat N. Nah, coba lihat. Ini yang per dua, kan sama-sama per dua nih, ya. Sama-sama per dua. Berarti dua pangkat N tambah dua pangkat N bagi dua, gitu ya. Bagi dua. Sedangkan dua pangkat N tambah dua pangkat N, sama nggak dengan ini yang bawah ini? Sama. Ya. Nah, jadi otomatis apa? Saling coret tuh. Jadi tinggal angka berapa? Angkanya berapa? Ya, ini adalah space-nya cuma segini lagi. Ya, saya langsungin ya. Nah, ini jawabannya. Oh, berarti kalau gitu, si pernyataan dua ya, itu menghasilkan angka yang pasti ya, yaitu sebesar setengah. Oh, berarti kalau gitu, si pernyataan dua saja ya, itu adalah cukup ya. Nah, jadi di sini kebayang ya, jawabannya adalah dua saja cukup ya. Tapi satu saja tidak cukup. Oh, berarti yang itu.
Oke? Nah, itu. Silakan, ada yang ditanyakan juga. Nah, kemudian coba lihat yang bentuk geometri ya. Ada geometri bidang datar kan ya. Kelihatan bentuk trapesiumnya. Sebuah jembatan penyeberangan jika dilihat dari samping berbentuk trapesium ABCD ya. Dengan AB-nya sebagai lantai jembatan dan CD sebagai bagian atas penopang ya. Diketahui tinggi jembatan adalah 6. 6 kelihatan dari gambarnya. AB-nya 18 ya dan panjang CD adalah 10. Titik C dan D berada tepat di tengah yang secara horizontal terhadap AB. Jadi artinya apa? Ini trapesiumnya berbentuk trapesium sama kaki ya. Nah, berarti ini kaki AC ini sama dengan kaki DD. Nah, itu maksudnya berada tepat di tengah secara horizontal terhadap A dan B. Nah, sehingga trapesium simetris. Nah, sebuah kabel dipasang dari titik A ke titik C. Nah, dari A ke C. Nah, panjang minimum kabel AC adalah berapa ya? Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kan sebenarnya bisa fokus ke segitiga ini nih. Nah, segitiga apa? Ya, segitiga AC nah, sampai titik ini misalkan namanya aja misalkan apa? E misalkan ya. Nah, ini titik E lagi deh. Nah, sekarang coba lihat segitiga ACE ini, ACE. Kalau yang ditanyai adalah panjang AC, kita bisa manfaatkan Pitagoras ya, Pitagoras. Ya, ini udah ketebak sih sebenarnya. AC-nya itu sama dengan apa? AC sama dengan akar dari Pitagoras kan? Akar dari ya si AE gitu ya. AE dikuadratkan AE kuadrat. Nah, terus tambahkan dengan CE kuadrat. Nah, berarti kita dapatkan apa? Akar dari lihat angka AE-nya dari A ke E. Bayang nanti ya. Kalau ini 18 dari A ke B diambil 10 maka nanti kiri kanan akan kebagi sama besar ya sebesar dulu 8 bagi 2 4 ya 4, 4. Ini bakal jadi 4 juga ya. Nah berarti kebayang ini A ini itu adalah 4 ya dikuadratkan tambahkan dengan CE dari C ke E nya katanya 6 6 kuadrat maka nanti kalian dapatkan 4 dikuadratkan 16 16 tambah 36 6 kuadrat 16 tambah 36 jadi berapa akar 52 ini ya jadi akar 52 oke jadi jawabannya ini. Nah kemudian coba lihat kali ini ke apa ini, SPLDT ya. Diberikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah tentukan nilai dari bilangan bulat B terbesar ya. Sehingga Y juga merupakan bilangan bulat ya. Ini ada SPLDT ya SPLDT 4x tambah 3y sama dengan 7. Nah, terus 2x tambah by sama dengan min 1 ya. Nah, jadi fokusnya ke keterangan ini nih. Ada bilangan bulat B ya. Nah, B itu bilangan bulat. Dipilihnya yang terbesar, sehingga Y merupakan bilangan bulat juga. Oh, berarti kita lihat ya, variabelnya kan X dan Y ya. X dan Y. Kita bisa selesaikan cari Y-nya dengan eliminasi si X-nya ya. Eliminasi si X. Ya, jadi kalian bisa langsung coret-coret di sini mungkin ya. Nah, eliminasi si X berarti harus kali berapa nantinya? Ya, jadi ini harus kalikan dengan 2 ya. Kali 2. Atasnya kali berapa? Kali 1. Nah, terus habis itu di apa ya? Kurangi ya, dikurangi. Langsung ya, ini ya, dikurangi. Nah, sekarang kita dapatkan nih,
1 kalikan dengan 4 ya, 4. 2 kalikan dengan 2x, ini 4x kurangi 4x nantinya 0 ya. Nah, terus lihat si y-nya. 1 kalikan dengan 3y maksudnya 3y. Nah, terus 2 kalikan dengan by, 2by. Kurangkan, maka nanti dapatlah 3y minus 2by. Gitu. Sama dengan kan, ini 1 kali 7, 7. 2 kali min 1, min 2. Jadi 7, min 2 ya. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan apa? Si Y-nya bisa dikeluarkan nantinya. Y keluar dalam kurung 3 minus 2B ya. Sama dengan apa? Sama dengan 9. Nah, sekarang coba lihat yang dalam kurung ya, yang dalam kurung. Supaya Y-nya itu bilangan bulat ya, Y-nya bilangan bulat, maka coba yang ini yang dalam kurung itu kemungkinannya berapa aja? Y-nya bilangan bulat. Mulai dari yang paling gampang misalkan ini 1 ya. Y-nya kalikan 1 ya, Y-nya dapat bulat 9. Terus bisa juga apa? Kalikan berapa? Y-nya kali 3 gitu ya, kali 3. Kan 9 itu kelipatan 3 ya. Nah, berarti 3 6. Jadi Y kalikan 3, nah, maka jadinya Y-nya bulat, yaitu 3. Terus bisa juga bos, kalau 9 ya, kalau apa? 9. Nah, nah sekarang di sini kalau misalkan 9 Y kali 9 ya, berarti otomatis 9Y sama dengan 9 ya, jadinya 1 ya. Nah, jangan lupakan apa? Karena ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat bisa positif, bisa negatif ya. Jadi ini juga bisa berupa apa? Plus minusnya. Jadi plus 1 bisa, minus 1 juga bisa. Ini plus 3 bisa, minus 3 juga bisa. Plus 9 bisa, minus 9 juga bisa ya. Nah, kita tinggal lihatkan di sini mana yang menghasilkan B-nya terbesar. B-nya terbesar. Nah, kalau misalkan B-nya adalah sebesar-besarnya ya, otomatis ini harus kita buatkan ya sekecil-kecilnya gitu. Bayang nih, B kan sebagai pengurang nih, bersama ini pengaliu 2 ya. Nah, gitu. B itu pengurang, ada di pihak pengurang. Maka nantinya supaya B-nya itu sebesar-besarnya ya, B terbesar tuh, nah maka nanti otomatis ya, yang dalam kurung ini harus sekecil-kecilnya. Di antara plus 1 min 1, plus 3 min 3, plus 9 sama min 9. Yang paling kecil yang mana coba? Plus 1, plus 3, plus 9. Min 1, min 3, min 9. Yang paling kecil yang mana? Min 9. Min 9. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi di situ supaya B-nya itu yang sebesar-besarnya gitu ya. B-nya terbesar. Maka nanti akibatnya apa? Ya, 3 minus 2B itu sekecil-kecilnya. Jadi ini yang terkecil. Nah, berarti apa? Ya, kita tuliskan 3 minus 2B itu harus sama dengan minus 9. Ya. Nah, berarti apa? Minus 9 geser ke kiri, maka jadinya 9 tambah 3 ya, 12. 12 sama dengan 2B. Jadi B-nya ketemu. Ya, B-nya sama dengan. Nah, ini dia. Jadi bilangan bulat terbesarnya ya, adalah 6 ternyata. Ini dulu. Nah, kemudian mungkin yang macam ini kalian udah pernah lihat ya. Bilangan bulat P dan Q memenuhi dua persamaan mendatar dan dua persamaan menurun. Setiap persamaan dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah ya, atau dari atas ke bawah. Tanda bintang menyatakan salah satu dari operasi plus minus kali bagi ya. Nah, di sini kelihatan ya ada variabel PQ ditanyakan P plus Q-nya berapa. Yang bisa diketahui duluan siapa dulu coba? P atau Q-nya? Ya, di sini kelihatan ya. Nah, di sini dari sini tuh Q-nya bisa ketahuan dulu. Nah, Q-nya kebayang ya, 12 kurangi 5, ya otomatis Q-nya 7.
I-nya sama dengan 7. Nah, untuk konfirmasi 7 tambah 9 benar 16 ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, terus habis itu, nah ini 12. Operasinya apa dengan P ya, supaya hasilnya apa? 4 ya. 4. Iya, berarti ini bisa bisa macam-macam ya. Nah, 12-nya kalau dibagi 3 ya. Nah, misalkan bintangnya bagi, maka si P-nya 3 ya. Maka 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi P-nya bisa 3 ya. Kemudian bisa apa lagi? Pokoknya si bintang itu salah satunya dari sini. Ternyata bintang juga bisa apa? Bisa kurang nih kalau dioperasi ini ya. 12 min P sama dengan 4. Nah, maka nanti apa? 12 kurangi 8 nih sama dengan 4. Jadi P-nya bisa juga apa? 8. Nah, jadi kalau si bintangnya itu adalah bagi, nah gitu ya, bagi, maka nanti otomatis si P-nya adalah 3 ya, 3. Kemudian habis itu, kalau misalnya si bintangnya itu minus, nah, minus, maka otomatis si P-nya berapa? 8 ya. Nah, coba cek aja, kalian yang memungkinkan ya, jadi P-nya itu bisa 3 atau 8. Ternyata yang memungkinkan mas, P plus I, 3 tambah 7, 10 ada ya. Kalau 3 tambah 8, 11 ya. Wah, ini ada juga. Ya, berarti karena ini si tanda bintangnya itu nggak ada yang lain ya keterangannya ya. Maka nanti ya bisa ini ya, bisa 10, bisa juga 11 ya. Benar ya? Kalau kondisinya kayak gitu. Mungkin ada di tipe soal yang lain ya, ada yang lain kayak gini juga ya. Tapi itu jawabannya pasti kalau yang itu ya. Ya, jadi untuk yang semacam ini, yang saya tampilkan ya, itu bisa dua kemungkinan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada juga satu bentuk fungsi kuadrat ya, melewati tiga buah titik ya. 1,0, A,3, A plus 3,0. Dengan fungsi kuadratnya, ini masih menyembunyikan satu konstanta atau koefisien. Ini ada B yang tahu. Nah, di sini coba lihat kalau titik nih dilalui oleh fungsi, ya berarti kalian berlaku prinsip substitusi ya, substitusikan aja si titiknya. Maka nanti lihat kalau saya substitusi yang ini 1,0, 1,0. Jadi berlaku prinsip substitusi ya. Satunya itu jadikan X, nah nolnya itu sebagai apa? Fx-nya atau Y-nya. Jadi bayang nanti 0 gitu ya. 0. 0 sama dengan apa? 1 jadi X-nya tuh 1 kuadrat minus B kali 1. Terus tambah 3 ya. Jadi kita dapatkan apa? 0 ya sama dengan ini 1 kuadrat 1 tambahin 3. 4 ya. 4 minus B kali 1 B. Nah, B-nya ketahuan ya. B sama dengan 1. Nah ini dia. Jadi kita tuliskan hasilnya B sama dengan 4 ya. Nah, kita butuh satu lagi kan ya. Yaitu si A-nya dulu. Nah, untuk dapat A-nya gimana? Substitusi lagi. Yaitu yang mana? Ini yang ada A-nya ada dua ya. Titik yang tengah ini sama yang kanannya. Oh, berarti kita cek dulu satu-satu. Ya. Nah, jadi kalau substitusikan coba. A,3. Jadi bayang nanti itu si A-nya itu jadi X-nya. Berarti ini ke X-nya. Berarti apa? A kuadrat. A kuadrat gitu ya. Nah, tambah atau min ya. B kali A. X-nya kan A ya. Nah, min B kali A. B-nya apa? B-nya katanya 4 gitu. Berarti min 4 kali A. Min 4A. Bayang? Gitu ya. Tambahkan dengan 3. Nah, katanya si efeknya adalah, nah ini berapa? Nah, itu 3. Oh, berarti kita dapatkan apa? Ya, ini tiganya saling coret benar ya. Maka nanti A kuadrat min 4A itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Kalau kita faktorin,
A-nya keluar 1, jadi A min 4. A kali A min 4 sama dengan 0, berarti A-nya bisa apa? Bisa sama dengan 0 atau ya A sama dengan 4. Nah, di antara pilihan ini ada satu yang memungkinkan ya. Nah, nantinya kalian bisa cek lewat yang titik satu lagi. Ya, titik satu lagi. Nah, jadi coba cek dulu kalau di sini A-nya 0. Nah, gitu. Kalau A-nya 0, A sama dengan 0. Maka otomatis apa? Ya, A plus 3-nya berapa? A plus 3 sama dengan 3 ya? Sama dengan 3. Oh, berarti kita punya titik apa? 3,3,0. Coba cek 3,0. Benar nggak? Akan memenuhi ini. Nah, X-nya itu jadi 3. Berarti apa? 3 dikuadratkan gitu ya. 3 kuadrat min B. Tadi B-nya udah tahu 4 ya. Berarti 4 kalikan 3. 4 kalikan 3 gitu. Terus plus 3. Nah, gitu. Plus 3. Maka ini lihat fx-nya jadi 0 nggak? Fx-nya jadi 0. Alias f3-nya jadi 0 nggak? Atau ini namakan Y aja lah. Y. Nah, gitu. Jadi cek di X-nya 3. Benar nggak Y-nya 0? Nah, ternyata pas 9 min 12 tambah 3-nya 0. Oh, berarti kalau gitu si A sama dengan 0 itu memenuhi ya. Nah, A sama dengan 0 itu memenuhi. Yang A sama dengan 4, kalau cek ya, jadi nggak usah ya. Karena ini udah ketahuan, benar ya. Berarti 0 tambahkan dengan 4. Ya, jawabannya adalah C ya, 4. Nah, gitu. Jadi step terakhirnya di situ tuh, tambahkan. A tambahkan dengan B. Sama dengan 0 tambah 4. Ini apa? 4. Nah, ini ya. Nah, jadi A sama dengan 4 ini nggak usah dicek lagi. Ini pasti tidak apa? Tidak memenuhi. Coba ya, bisa coba sendiri. Oke, itu dia. Nah, variasi berikutnya ada yang tentang inverse ya. Tentang apa? Tentang inverse. Nah, di sini ya, ada satu fungsi pangkat 4 ya, polinom nih, cukup banyak, pangkat 4 atau derajat 4. Ya. Tentukan f inverse B dengan ini, si B-nya itu di antara 7 sampai 10 ya, 7 sampai 10. Ya, jadinya gini nantinya, kalau ada fx, di inverse ini, nah kalian gunakan stepnya ini si fx-nya itu, fx itu, y, jadikan y. Kemudian x min 2, x min 2 nya seperti x min 2 pangkat 4 kurangi 1. Nah, kurangi 1. Nah, di sini perhatikan, ini nyatakan ya. Ini kan dinyatakan y-nya dalam bentuk x ya, dalam bentuk x. Ruas kirinya y gitu ya, ruas kanannya itu x. Nah, kalau inverse itu adalah kebalikannya. Kamu menyatakan x-nya gitu ya. Misalkan x-nya udah di kiri ini. Nah, maka ya, di kanan itu harus di variabel y. Nah, caranya gimana? Ya, kalian bisa gunakan prinsip pindah ruas ya. Dan menggunakan eh, lawan operasi istilahnya gitu ya. Jadi gunakan operasi lawan. Nah, minus satu, coba lihat ini minus satu, geser ke sebelah kiri. Ini juga lawan operasi juga. Lawan minus itu kan plus ya, maka nanti dipakainya apa? Y plus satu. Sama dengan apa? X minus 2 pangkat 4. Nah, ini ada operasi pangkat 4. Ya. Lawannya apa? Lawan pangkat 4, ya akar pangkat 4. Ya. Nah, nanti bayar, ini akar pangkat 4-nya ke sini. Akar 4 dari apa? Y gitu ya. Tambah 1. Sama dengan, nah, sama dengan apa? X minus 2. Nah, pas bagian sini, biasanya kalian selampangan aja gitu ya. Akar pangkat 4 gitu. Ada apa? Kalau untuk pangkat yang genap-genap nih, jangan lupakan ya, kalian naruh tanda depannya.
Pangkat genap tuh siapa aja? Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8 gitu ya. Nah, itu jangan lupa taruh tanda apa? Plus minus. Tanda apa? Plus minus. Gitu. Dan terus lihat tinggal si terakhir nih, si min 2 digeser ke kiri. Nah, pindah ruaskan gitu ya. Menggunakan lawan operasi karena ini min 2 maka harus jadi plus 2. Bayang nanti si ruas kirinya jadi apa? Plus 2 ditambahkan dengan ini di sini plus minusnya. Nah, ya pakai ya. Plus minus akar 4 gitu, dari y ditambah 1. Sama ini apa? Sama dengan x. Nah, kalau kalian udah semacam ini, menyatakan x-nya dalam bentuk y, ya, x-nya sama dengan 2 plus minus akar pangkat 4 dari x y plus 1. Nah, ini sah ya, kalian gunakan simbol inverse-nya. Inverse ya. Nah, jadi kalian nanti itu f inverse. F inverse x itu sama dengan kan apa? 2 nantinya plus minus akar pangkat 4 dari apa? Y-nya itu jadi x ya, tambahkan dengan 1. Jadi setelah kalian nyatakan x-nya dalam bentuk y, y-nya kamu ganti jadi variabel x, sedangkan x-nya apa? Jadi f inverse x ya. Dan sekarang coba lihat di sini, kalau ya ada f inverse x, nah ini fungsinya. Nah, terus habis itu lihat di sini f inverse-nya terhadap b ya. Nah, gitu, terhadap uh, nilai b. Nah, b-nya berarti kamu gantikan ke x-nya. Jadi sebenarnya itu si f inverse b bersama dengan 2 plus minus. 2 plus minus akar pangkat 4 ya. Dari siapa? Dari b tambah tambah 1. B tambah 1. Nah, terus tanda plus minus sih gimana? Pilihnya yang mana? Yang plus atau yang minus? Nah, ternyata ini ditentukan oleh ini. Nah, ya. Lihat angka B-nya itu di sini ya. B-nya itu di antara 7 sampai 10. 7 sampai 10. Nah, di sini ada simetri untuk fungsi pangkat 4 ini nih. Simetrinya di mana? Ternyata ini adalah simetrinya di X sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi dia berbentuk semacam fungsi kuadrat ya. Nah, fungsi kuadrat. Ini saya jelaskan dulu. Jadi bayangkan kalau ini fungsi kuadrat. Misalnya ada sumbu ya. Ini sumbu X. Terus ini sumbu Y. Kemudian di sini tuh ada satu fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya yang simpel dulu. Hmm, yang apa simetrisnya kiri kanan. Dulu. Simetris ya. Yang apa simetris. Jadi kalau ini ada Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau ada X pangkat 4, nah gini mana X pangkat 4. Nah, dia akan kelihatan ya, bakal lebih apa? Lebih tajam lagi nih naiknya. Lebih tajam naiknya. Nah, kalau ketebalan si kecepungannya nih, dia semakin ramping ya, semakin asing. Jadi Y pangkat 4, karena naiknya lebih cepat ya, kan pangkatnya 4. Maka dia itu kelihatan dari kiri kanannya ya, itu lebih ramping daripada yang pangkat 2. Semakin tinggi pangkatnya, berarti dia semakin mengecil ya, semakin mendekati nilai Y, makin kecil lagi nantinya. Nah gitu ya. Nah itu Y sama dengan X pangkat 4. Nah gimana kalau yang ini? X min 2 pangkat 4 dikurangi 1. Nah ini sebenarnya adalah kurva Y sama dengan X pangkat 4 yang mengalami translasi. Konsep translasinya coba kalian ingat lagi. Kalau tanda minusnya itu di X dalam kurung ini, berarti gesernya kemana coba? Kanan atau kiri? Nih, X min 2. Nah, min 2-nya menunjukkan gesernya kemana? Kanan atau kiri? Coba ada masih ingat? Ini digeser dua satuan ke kanan atau kiri?
Masih ingat? Iya. Jadi kalau tandanya itu ya X min 2. Nah, minusnya itu menunjukkan dia digesernya adalah ke kanan. Sebesar dua satuan. Dua satuan. Dua, dua satuan. Nah, tapi kalau yang ini, min satu. Di luar kurungnya ini, min satu. Berarti ini pergeserannya atas atau bawah. Atas atau bawah? Coba, ada yang masih ingat ya? Min satu nih. Jadi ini digeser lagi. Ke atas atau ke bawah? Ayo, masih ingat ya? Ya, kalau di sini ada tanda minus satu, ya, itu gesernya berarti ke bawah. Ke bawah. Nah, jadi banyak di situ eh, kurva yang benerannya mungkin benerin sih. Ya, ini ya. Jadi sketsanya gitu ya. Nah, ini sembunyinya. Iya. Kemudian ini X. Nah, tadi udah tahu ya, si Y sama dengan X pangkat. Nah, ini dia yang biru nih. Sekarang kalian lakukan translasi ke kanan dua satuan, ke kanan dua satuan, ke bawah satu satuan. Jadi kebayang nggak? Nanti itu jadi. Nah, ini udah geser ceritanya dua satuan ke kanan. Habis itu, maka geser ke bawah satu satuan. Maka jadi ke bawah itu. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini tuh si ininya. Nah, yang udah sketsanya mendekat ke darat, nah ini nih ya. Jadi geser kanan dua satuan, ke bawah satu satuan. Nah ini subu simetrinya itu ada di mana? Nah, ada di ini dia. X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 ya, itu adalah nilai X yang menyebabkan Y itu paling kecil alias punya minimum di situ. Nah, untuk B-nya nih, di antara berapa? 7 sampai 10. Nah, ini anggaplah apa sebagai X-nya. Karena tadi kan B-nya menggantikan X-nya. Nah, bayangkan sekarang kalau si B-nya nih, alias X-nya, itu di antara 7 sampai 10. Nah, 7 sampai 10 itu sisi kanan. Ya. Sisi apa? Sisi kanan. Nah, kalau sisi yang sebelah kanan, ya, jadi bagian yang ini nih, itu nanti inverse-nya itu ngambil yang plus. Ya, ngambil yang plus. Jadi nanti bayang untuk B-nya di interval ini, gitu ya, di interval ini, maka nanti kita dapatkan F inverse-nya adalah harus berupa nilai ini. 2 gitu ya, plus, yang plus ya, yang diambil yang plus. Kenapa? Karena ini sisi kanannya. Terambil di interval sisi kanan. 7 sampai 10 kan di kanannya X sama dengan 2 kan. Nah, gitu. Jadi yang plus. 2 plus akar pangkat dari B tambah 1. Ya, B tambah 1. Ya, kalau gitu plus aja dari awal. Ya, hati-hati nanti. Bisa aja mungkin ada pertanyaan ya. Kalau B itu intervalnya diganti. Gitu. Intervalnya diganti. Jadi sana yang B itu di antara berapa? 0 sampai 1. Nah, gitu. 0 sampai 1. Maka kalian harus wajib ngambilnya yang minus. Ya, kenapa? Karena ini bagiannya bagian yang kiri ya. Nah, itu hati-hati di situnya aja. Kebetulan kalau kalian ngambil plus dari awal, akar 4 dari Y tambah 1 dari sini. Nah, ke bawahnya sih benar ya kebetulan. Karena intervalnya nomor. Oke, kira-kira paham ya? Nah, itu dia. Tentang fungsi inverse dari fungsi pangkat 4. Silakan ada yang ditanyakan dulu nggak? Ya beneran di antara kalian nggak akan ada yang nanyakan? Silakan. Nah, coba mungkin udah pernah ngeliat yang bentuk kayak gini.
soalnya itu mengecek ekspresi ya. Ekspresi pada langkah berapa sajakah yang harus diganti agar seluruh pembuktiannya benar. Jadi pembuat pembuktian eksponen nih. Mungkin pernah kalian dikasih penjelasan ya. Nah, ini saya perjelas aja ya, si angka-angkanya. Nah, coba ada yang bisa jawab nggak? Coba saya kasih waktu dulu. Silakan. Langkah mana nih yang perlu diganti? Cari yang kira-kira mencurigakan di situ. Langkah berapa? Silakan. Ya, ada yang nemu? Silakan coba. Yang C katanya. Angka 2 dan 3 ada yang jawab. Nah, ya, jadi di sini kalau kita cek ya, 10 pangkat 8 kali 3 pangkat 4 ruas kirinya tuh. 15 pangkat 4, nah terus ini 16 pangkat 3 di akar ya. Nah yang 0 ini nulis soal yang nggak ada masalah ya. Yang 10 jadinya 2 kali 5, nah gitu. Pangkat tetap 15 jadi 3 kali 5, pangkat luarnya tetap. Terus 16, 16 itu 2 pangkat 4 nih. Ini dipangkatin 3 tuh, pangkatin 3. Maka nanti 4-nya kalikan 3 ya, berarti 12. Nah, sampai sini mah normal ya. Nah, berarti 0, 1, oke. Terus langkah 2, lihat langkah 2. Ada yang mencurigakan ya. Pangkat 8 di luar masukin ke dalam ya. Nah, maka 2 pangkat 8, 5 pangkat 8. Benar ya? 3 pangkat 4, normal. 3 pangkat 4, 5 pangkat 4. Nah, ini benar ya. Nah, coba lihat yang ini. Ternyata apa? Apa yang terjadi? Ini 2 pangkat 12 diakarin tuh. Nah, ini harusnya apa? Nah, ini ada yang salah ya. Harusnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 12 per 2 ya. 2 pangkat 6. Nah, ini ada yang salah di sini. Kemudian coba lihat yang langkah berikutnya. Jadi ada yang curiga di sini. Langkah 2 nih aneh. Kemudian lihat langkah 3. Nah, di sini tuh ada yang di coret-coret nggak? Ya. Jadi ini 3 pangkat 4, 3 pangkat 4, coret ya. 2 pangkat 6, nah gitu. Ini harusnya kan 2 pangkat 6 nih, coret habis ya. Jadi tinggal yang ininya. 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4. Bukan 5 pangkat 4 ya. Nah, ini juga aneh. Ya, jadi kalau gitu berarti langkah 2 dan 3 salah ya. Benar. Jawaban kamu itu langkah 2 dan 3 tadi yang jawabnya. 2 dan 3 ya. Nah, gitu. Langkah 3 benar. Langkah 2 juga jangan lupa ya. Oke, itu dia nomor itu. Nah, berikutnya yang semacam ini. Banyak bilangan 6 digit yang disusun dari digit-digit 1, 2, 3, 4, 6. Tanpa pengulangan akan dihitung dengan syarat digit-digit genap berdampingan. Banyak susunan yang memenuhi syarat tersebut ya. Jadi sekarang di sini mintanya lihat ya, digit-digit genap berdampingan. Ya. Nah, mungkin di soal yang lain ada yang digit-digit genap tidak berdampingan gitu ya. Nah, coba kita coba yang ini dulu. Kalau digit genapnya berdampingan. Maka lihat di sini yang genap itu jelas ya. Yaitu apa? 2, kemudian apa? 4 ya. Kemudian apa? 6. Nah, kalau kita coba kumpulkan 2, 4, 6. Nah, ini kumpulkan. Maka nantinya yang lainnya itu
Selain ini, selain 246, berarti siapa? 1, 3, 7 gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya 1, terus ini 3, terus 7 ya. Maka kalau kalian menyusun ya, nah berarti urutan diperhatikan jelas ya, karena nanti penempatannya menentukan. Nah, jadi di sini kita gunakan permutasi ya, permutasi. Masih ingat permutasi NR ya, N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, kita pakainya apa? PNN. Gitu, PNN. R-nya disamakan dengan N-nya, maka itu dapatlah ini, N faktorial. Nah, kalian gunakan rumus itu. Jadi nanti kita dapatkan ternyata apa? Ini ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Termasuk 246. Jadi nanti permutasinya adalah 4 faktorial. Ya, 4 faktorial. Nah, jangan lupakan Pak. Ini praktiknya. Nah, jadi kelompoknya kan 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang satu kotak ini disatuin. Jadi ada 4 kelompok, maka ini jadinya 4 faktorial. Nah, ini semuanya ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 246. 246 itu bisa disusun macam-macam kan ya. Yaitu bisa apa? Bisa 426, bisa 462 dan seterusnya. Nah, itu cara ngacaknya, cara nyusun itu adalah pakai di rumus ini. N faktorial. Berarti karena anggotanya ada 3, berarti ini 3 faktorial. Ya. Nah, berarti kita dapatkan apa? Banyak susunan itu sebut aja N nih. Banyak susunan bilangan itu, ya ini sama aja ternyata dengan apa? 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti apa? 6 kalikan dengan. Nah, di sini ada 4 faktorial. 6 kali 4 ya, 20, 24. 24 kali 6, maka apa? 144. Nah, jadi di sini D jawabannya. Nah, kalau misalkan ada kasus, gimana kalau digit-digit genapnya tidak berdampingan? Nah, jika misalkan di sini digit-digit genap, digit-digit genap tidak berdampingan, tidak berdampingan. Nah, maka nanti berlaku apa? Nah, berlaku kalian hitungkan dulu nih yang berdampingan dulu, kasus berdampingan. Yang nantinya kalian kurangkan terhadap kalau ini susunannya acak ya tanpa syarat. Nah, kalau susunannya acak tanpa syarat, ini ada berapa anggota? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ini 6 bilangan nih. 6 bilangan. Maka cara nyusunnya, cara permutasinya adalah 6 faktorial. Balik ke rumus ini. Oke. Jadi, selalu, nah ini nih rumus utamanya. Permutasi N unsur, kalau disusun sebanyak N unsur juga. Nah, maka untuk yang semacam ini, kalau tidak berdampingan, maka kalian tuliskan apa? Jadi N itu N yang tidak berdampingan, tidak berdampingan. N apa? N tidak berdampingan itu sama aja dengan N total, gitu ya. N total, total gitu. Nah, dikurangi dengan N berdampingan. Nah, B-nya berdampingan, TB tidak berdampingan. Jadi apa? N totalnya adalah yang tadi tuh. Ada 6 anggota nih kasus ini, berarti 6 faktorial. 6 faktorial minus NB. N berdampingan. Tadi udah dihitung nih. Nah, ini NB-nya tuh yang ini. Kalau N berdampingan. 144 ya. Alias apa? 3 faktorial kali. Kami ceritanya hitungnya di awal boleh. 3 faktorial kalikan dengan 4 faktorial. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan apa? 6 faktorial. Nah, hitungnya mungkin bisa gitu. 6 faktorial itu sama aja dengan 5 kali apa? Oh, gitu. 6 kali apa? 6 kali 5. Nah, jadi kalikan dengan 4 faktorial. Nah, terus nanti ini tuh dikurangi dengan apa? 3 faktorial ya.
3 faktorial itu sama aja dengan 6. 6 kali 4 faktorial. Nah, maka nanti bentuknya ini 6 kali 3. 6 kali 5. 6 kali 5 adalah 30. 30 kurangi 6. 30 kurangi 6. 4. 24 kali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ternyata 243. Oh, 24 kali 24. 24 kali 24. Itu berapa? Ya, 5, 7, 6. Nah, jadi kalau tidak berdampingan, gitu. Cara bilang genapnya, digit genapnya tidak berdampingan, ini lebih banyak lagi. Saya. Oke, itu dia. Oke, kita coba lihat nanti. Nah, coba kalian coba dulu yang mungkin pernah coba. Cukup atau tidak cukup? Silakan. Ya, saya yakin di antaranya ada yang pakai coba-coba ya. Coba aja A-nya satu. Nah, tapi untuk coba-coba ingat ya, kalian, nah ini ingat prinsipnya kalau pakai coba-coba ya, jangan senang, jangan senang dulu ya. Nah, jadi di situ kalau nyoba satu misalkan sudah jawabannya iya, nah coba yang lain. Siapa tuh jawabannya eh, tidak. Gitu. Nah, tapi kalau kalian udah nyoba ya, iya semua tuh. Nah, hati-hati, siapa tuh ada yang tidak. Nah, itu ya, coba-coba kayak gitu. Tapi kalau udah kelihatan polanya, nah, kalian yakin ya, misalkan iya terus, ya udah jawablah dengan yakin ya, iya. Atau tidak terus, ya udah jawablah dengan tidak. Tapi kalau kalian sekali nemu ya sepasang iya dan tidak, pasang kejadian iya, bisa juga tidak. Ya berarti itu kalian langsung jawabnya itu tidak cukup ya. Ada yang dapat sesuatu nih di sini? Yang mana jawabannya itu? Ya. Nah, jadi di sini kalau kita coba lihat kan ya, ini ada akar pangkat 3 dari A, terus ada A pangkat 3. A pangkat 3. Nah, di situ ya, kalau kalian coba lihat ya, ada yang kalau misalnya kita buatkan dalam bentuk fungsi gitu ya, fungsi. Ternyata ada yang merupakan fungsi yang saling inverse. Nah, tadi kebetulan udah bahas tentang inverse ya. Nah, tentang inverse. Nah, ini ada ternyata fungsi yang saling inverse, gitu. Saling kebalikan. Ada yang tahu nggak? Mana yang kebalikan yang mana? Yang saling inverse yang mana itu? Ini di antara tiga ini ada yang sepasang inverse. Nah, soal ini saya tandain ya. Ini fungsi satu, nah, ini fungsi dua, itu, ini fungsi tiga. Nah, coba pilih sepasang yang kira-kira saling lawan, saling berlawanan, saling inverse gitu. Gitu. Ada yang tahu? Yang mana? Satu dua kah? Satu tiga kah? Atau dua tiga kah? Gitu. Yang mana tuh? Ada yang saling inverse tuh, saling berlawanan. Coba dulu. Yang jawab, coba lihat.
dua dan tiga. Benar, dua dan tiga. Ya, benar itu kelihatan. Kalau fungsi yang kedua itu, kalau dinyatakan dengan fungsi loh ya, ini adalah pangkat sepertiga ya, atau akar pangkat tiga. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah pangkat tiga. Nah, ini saling interest, saling apa? Nah, di yang semacam ini, ya. Nah, terus ini lihat, apalagi ini dibatasi lagi bilangannya. Bilangannya itu harus bilangan real yang negatif ya. Bilangan real negatif. Nah, mesti bulat ya. Nah, real, real negatif. Nah, kalian paling enak nih pakai fungsi itu. Pakai apa? Pakai fungsi. Nah, jadi kalian nggak nanti itu kalau saya gambarkan secara umum ya, secara umum. Jadi gini, kalau saya gambarnya di sini juga. Saya pakai blok kayak gini. Jadi bayangin nanti tuh kalau ada ini sekalian belajar fungsi ya. Terus, nah sekarang kalau ada yang tahu di sini tuh X aja. Jadi ini X, nah terus ini Y. Ada yang tahu nggak? Y sama dengan X. Y sama dengan X garisnya berbentuk gimana coba? Yang mudah tuh Y sama dengan X. Gimana Y sama dengan X? Ya, kalau kalian gambarkan Y sama dengan X ya, itu adalah garis yang memotong kuadran satu dan kuadran 3 secara simetris ya. Nah, nanti kalian nanti miring itu. Ya, gitu ya. Ini saya tekan ini gitu. Nah, gitu. Jadi sekarang kalau di situ ada Y sama dengan X ya. Nah, ini dia. Y sama dengan X. Nah, ini ada Y sama dengan X. Nah, terus berikutnya apa? Kalau ada grafik, grafik nih. Grafik Y sama dengan X pangkat 3. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ingat ya, yang tadi saya bilang, kalau X-nya itu semakin besar, maka dia akan fungsi itu semakin cepat naiknya. Cepat apa? Cepat, cepat naik. Nah, misalkan nih, kalau si X-nya itu sama dengan 0, maka Y itu kalau di pangkat 3, saya mau gambarin X pangkat 3 ya, maka otomatis dia mulai dari 0. Dari nol. Kemudian, kalau di situ X sama dengan 1 aja ya, X sama dengan 1. 1 pangkat 3, maka berapa? Ya, 1 pangkat 3 itu akan di 1 ya. Misalkan di sini saya tuliskan, ya, ini ada satu bukti Y sama dengan X pangkat 3. Ini sketsa aja, ini nggak ada bantuan dari sebelumnya ya. Di sembarang biasa bisa. Nah ini, kalau ada Y sama X pangkat 3 ya, berpotongan dengan Y sama dengan X, di mana dia? Ya, ternyata di angka X sama dengan 1. Nah, jadi skalanya 3 petak, ini satu satuannya 1. Nah, gitu. Kemudian, kalau misalkan digambarkan ke bawahnya, gitu ya, ke sebelah kirinya, bagian X-nya yang negatif, bisa. Nah, jadi bakal kayak gini. Ini kan lihat, kalau X-nya positif ya, semakin X-nya itu naik ya, maka Y-nya juga makin cepat tuh naiknya. Makin cepat naiknya. Nah, tapi kalau misalnya si X-nya itu makin kiri, makin berkurang X-nya, maka nanti si Y-nya juga makin cepat tuh berkurang. Jadi kebayang nanti gitu. Upaya yang sebelah kiri. Jadi,
gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kurva Y sama dengan X pangkat 3, nah bentuknya gitu. Ya. Nah, jadi kalau X-nya positif ya, semakin besar X-nya, maka Y-nya juga makin cepat naiknya. Tapi kalau X-nya itu makin ke kiri, makin mengecil, maka si Y-nya juga makin mengecilnya makin cepat ya. Nah, turunnya makin drastis. Nah itu, kemudian satu lagi, ada yang namanya itu berupa fungsi fungsi akar pangkat 3. Kalau ini kan X pangkat 3 nih, X pangkat 3. Maka nanti akan ada fungsi akar pangkat 3. Gimana akar pangkat 3? Ya, ternyata di sini kalau ada Y sama dengan akar pangkat 3 dari X ya, kalau X-nya makin lama makin besar ya, Y-nya juga secara sifat ya makin besar juga. Tapi nggak secepat X pangkat 3. Nah, nanti kebayang untuk yang eh, X pangkat X akar pangkat 3 ya, X di akar pangkat 3 gitu. Nah, dia itu cepatnya pas di awalnya aja. Nah, gitu. Cepatnya pas di awalnya aja. Nah, cepet nih, gitu, akar pangkat 3. Nah, terus jadi di antara 0 sampai 1 yang ini cepet nih akar pangkat 3. Tapi pada saat 1 itu samaannya sama. Nah, habis 1 gimana? Habis 1 dia tuh mulai melandai. Nah, jadi nantinya kalau ini ada Y sama dengan ya, akar pangkat 3 gitu dari X. Nah, begitu kan ini. Ya. Nah, terus nanti gimana kalau X itu negatif? Maka apa? Ini ternyata ini sih paling cepat di antara 0 sampai min 1 ya. Ini min 1. 0 sampai min 1. Dia di X akar pangkat 3 dari X nya itu paling cepat turunnya. Turunnya cepat. Nah, tapi setelah X sama dengan min 1, dia makin landai itu. Makin landai. Turunnya melambat. Nah, coba lihat. Kalian ada yang tahu hikmahnya nggak? Lihat yang Y yang fungsi yang biru nih. Terus sama Y yang fungsi yang hijau. Ternyata lihat secara grafik ya, itu seolah saling mencerminkan ya. Dengan cerminnya itu tidak lain adalah garis merahnya. Nah, itulah yang namanya fungsi saling inversi. Nah, jadi tadi yang nebak ya, fungsi 2 dan 3. Gitu. Yang 2 dan 3 ya, itu yang saling invers benar. Karena digambarkan secara gambar kayak gini. Nah, udah paham kira-kira hikmahnya apa? Kenapa saya nganterin di sini? Nanti kalau di situ ada bentuk A, gitu. A pangkat 3, ada A saja, ada A di akar pangkat 3. Ya udah, X-nya kamu ganti aja ya dengan A. Jadi kalau kali ini kita ganti ini dengan A nih. Nah, ini ganti dengan A. Kalau dengan A. Nah, maka ya udah kita gantikan ini dengan A juga. Nah, ini dengan Nah, jadi ini A pangkat 3 gitu ya. Terus ini Y sama A. Nah, terus ini akar pangkat 3 dari A. Nah, kemudian untuk negatifnya, kan A-nya mintanya yang negatif ya. Oh, berarti kalau negatif itu ini. Nah, bilangan kirinya. Jadi yang kanannya nggak usah pedulikan. Nah, sekarang lihat di grafik yang saya gambarkan ini. Saya cuplik sedikit aja ya. Ini saya ambil. Ini langsung di sini aja. Nah, nggak usah di sini. Nah, jadi kalau untuk A-nya itu yang negatif nih. A-nya negatif. A-nya negatif. Lihat pertanyaan soal yang di sini.
Apakah A pangkat 3 merupakan bilangan yang terkecil? Nah, gitu. Untuk ini syarat A-nya. Coba lihat kalau di sini A-nya enggak. Tadi itu apa? Nah, A pangkat 3 ya, A pangkat 3. Fokus ke A pangkat 3 kali ini. A pangkat 3 itu yang terkecil ya, A pangkat 3 mana katanya? Nah, ini lihat yang biru ya, yang biru, yang biru. Nah, itu terkecilnya jika gimana coba? Coba lihat, gimana? Kalau A-nya itu negatif ya, A-nya negatif, gitu. A pangkat 3 itu bakal terkecil, terkecil. Saat kapan? Nah, saat ini lihat yang birunya di posisi bawah ya, yang terkecil itu kayak gitu, di posisi lebih bawah. Lihat yang birunya di posisi paling bawah ya, di antara berapa? Min satu ke sana tuh. Jadi saat apa? Saat X itu kurang dari min satu, ya. Kurang dari min satu. Nah, A pangkat 3 itu jadinya adalah terbesar. Terbesar. Terbesar kapan? Itu pada saat apa? Di birunya paling tinggi. Kapan itu? Itu saat X-nya, nah itu alias A-nya, bukan X lagi ya, ini saya ganti sama A. Intinya A-nya kurang dari min satu ini yang terkecil ya. Kalau terbesar kapan? Ya, pada saat si A itu di antara. Di antara berapa? Min satu sampai 0. Nah, gitu. Nah, jadi kalian bisa ambil prinsip ini. Jadi ternyata apa? Kalau apakah A pangkat 3 merupakan bilangan yang terkecil kalau A-nya itu di antara min satu ke sana tuh. Jadi saat X-nya itu min satu ke kiri. Jadi X-nya atau A-nya kurang dari min satu ya. Kurang dari min satu. Nah, jadi nantinya untuk kurang dari min satu ini ada di sini sebelah sini ya. Coba bayangkan. Nih. Jadi A-nya di antara min 2 sampai min seperempat. Nah, ini ada min 2 nih. Terus ini min seperempat. Intervalnya kan atau dibuat dari bilangannya kan ini. Nah, gini. Nah, gitu. Di antara min 2 sampai min seperempat. Nah, ada di sini, lihat tadi ya, kalau terkecil, kapan terkecil? Itu pada saat, saya lupa tadi, terkecil itu saat A-nya itu kurang dari min satu. Nah, jadi terkecil itu pada saat A-nya kurang dari min satu. Nah, kalian tahu ya, si min satu itu ada di sini. Min satu. Jadi jawabannya iya, gitu ya. Ya. Nah, ternyata ini ada jawaban tidaknya. Jadi si satu itu ternyata apa? Bisa iya, bisa tidak. Nah, ini jadi tidak cukup. Tidak. Ya. Kemudian kalau A-nya di antara min satu sampai 0, nah, min satu sampai 0, itu kan jawabannya apa? Itu harusnya si A pangkat 3-nya terbesar ya. Biasanya. Kalau di antara min satu sampai 0, A pangkat 3 terbesar. Jadi jawabannya gimana? Ini jawabannya selalu tidak. Jadi ini jawabannya selalu tidak. Berarti ini si 2 ini selalu tidak. Ini jawabannya selalu tidak. Tidak. Kalau untuk yang poin pertama itu bisa ya, bisa tidak. Nah, bisa ya, bisa tidak. Berarti tidak cukup ya. Nah, berarti kalau gitu jawabannya mana? Ya, yang biasa aja gitu. Yang biasa. Oh enggak pas saya mau coba-coba angka aja. Boleh, silakan. Ya. Ini misalnya cara bagaimana kalian larikan juga gitu. Ya ini coba lihat uh, benar di Ethereum nggak ada yang nanya.
Kalau pilih deh yang ini atau yang satu lagi aja. Mau yang ini, yang MON. Ini tentang busur juga ya, busur di karang. Atau mau yang ini, yang ada K-nya ini. Mau yang mana? Tipe sih ya, ada mirip sih ya. Karena udah dibahaskan yang semacam ini, yang MON ini. Saya pilihkan aja ya. Yang kedua aja ya, yang ini. Nah, ini sedikit bedanya tentang ini. Coba lihat, ada sudut keliling ya, sama sudut pusat. Nah, saya ambil yang ini aja. Jadi di sini diketahui katanya ikan itu di antara 110 derajat ya sampai 150 derajat. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan P dan Q berikut yang benar? Ya? P-nya katanya X, kemudian Q-nya adalah 35. 35 derajat maksudnya ya. Nah, ya 35 aja sih, karena ini di sini X-nya udah derajatnya. Ya, di sini coba lihat kalau ada K nih di antara 110 sampai 150 derajat. Nah, kalian perhatikan lagi ada yang namanya itu sudut keliling, nah, ini sudut X ya, dengan sudut pusat. Nah, perhatikan di sini sudut pusatnya dari sini ke sini. Nah, sudut pusatnya kita namakan aja P ya. Nah, ini P. Ternyata sudut X dan P itu menghadap satu busur yang sama. Mana busurnya? Busurnya. Nah, nah, jadi kalau ketentuannya adalah sudut keliling itu selalu setengahnya dari sudut pusat. Ini sudut keliling. Itu selalu sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Nah, jadi prinsipnya pegang ini. Nah, terus berikutnya apa? Kalau di situ sudut kelilingnya mana? Nah, ini dia X-nya. X-nya. Jadi kalau diangkatkan dan gitu, nah, sudut kelilingnya adalah X, itu sama dengan kan setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya mana? P. Nah, setengah dari P. Nah, P, nah coba lihat P ada kaitan sama sudut K yang ada keterangan ini. Pertidaksamaan di sini. Jadi nyatakan P-nya dalam K. Ingat sudut pelurus ya? P itu dan K itu saling berpelurus. Ingat sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Jadi kebayang ini setengah dari 180 derajat dikurangi dengan K. Gitu ya. Nah, maka nanti karena ada panglis setengahnya, kalikan ke dalamnya. Itu 90 derajat, itu nih. Nah, jadi ini X. Ya. Sekarang coba perhatikan si ini, K-nya nih. Supaya dapatnya 90 derajat min setengah K, kita mau nyatakan X-nya ya. Maka ini bisa diakalin gitu. Nah, coba di sini aja. Jadi si K itu di antara 110 derajat sampai 150 derajat. Nah, ini coba kalikan min setengah. Nah, apa yang terjadi? K-nya nih kali min setengah. Min setengah K gitu ya. Maka nanti harus tanggung jawab ya. Kiri kanannya kalikan dengan min setengah, tapi tandanya harus dibalik ya. Dibalik. 150 kali min setengah, jadi min 75 ya. Terus 110 kali min setengah, maka apa? Min 55 derajat. Terus habis itu, ini lihat, muncul 90 derajat ya, sudah 90 derajat. Nah, kalian coba kiri tengah kanan tambahkan 90 derajat. Tengahnya jadi gini ya, 90 derajat min setengah K. Kanannya tambah 90 derajat juga. 90 derajat min 75. Terus kanan kirinya juga 90 derajat min 5. 90 min 55, maka apa? 35 ya. 35 derajat.
lebih besar dari 90 derajat. Ini yang setengah K. Atau ini langsung ya. 90 derajat yang setengah K itu adalah X ya. X. Nah, lebih besar dari siapa? 90 kurang 75. 15. Nah, jadi X-nya dalam derajat ya. Hilangkan tanda derajatnya. Nah, berarti si X itu di antara berapa? Di antara 15 sampai 35. Nah, berarti si P-nya juga ketahuan ya. P-nya di antara itu. P-nya di antara 15 sampai 35. Nah, ini yang kita dapat. Nah, sekarang kalian coba bandingkan. Si P-nya segini. Nah, terus si Q-nya berapa? Si Q-nya udah pasti itu 35. Jadi kalau itu yang cocok yang mana? Di antara A, B, C, D. Ya, P-nya itu kurang dari Q ya. Oh, berarti kita dapatkan ini. P kurang dari Q.